Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadhihi al-lailati wa khairan ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk senantiasa berada di majelis ilmu, senantiasa kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berada di majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kita berada di majelis ilmu ini Allah memberikan kepada kita pemahaman yang baik tentang ilmu agama sehingga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah, yaitu kita sampai pada ayat ke-49 ya. Jadi gak lupa ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Kita akan mengkaji tafsirnya, dan pada malam hari ini mungkin karena ayat 49 dan selanjutnya ini berkaitan, insya Allah kita akan lebih banyak mengkaji ayat pada malam hari ini, tapi tidak berurutan ya, karena berkaitan semuanya. Nanti insya Allah akan saya simpulkan dari penjelasan para ulama di dalam tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'alim. Wa idza faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Kita bacakan dua ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza najaynakum min 'ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kalian dari Fir'aun. Yasumunakum su'al 'adzab, yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum
Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari kejahatan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, di mana Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ini mereka berusaha menangkap dan menyiksa siapa saja mereka yang ingin menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi, yang menentang kekuasaan Fir'aun, dan mereka disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Di antara bentuk siksaan atau tekanan yang dilakukan oleh Fir'aun dan pengikutnya adalah penguasa pada saat itu, pemerintah pada saat itu, mereka membunuh anak laki-laki. Di setiap desa, di setiap kota ada bayi laki-laki, wajib dibunuh. Wa yastahyuna nisa'akum, dan menyisakan wanita-wanita, anak perempuan. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan yang demikian itu adalah bala'un min rabbikum 'adzim, yaitu merupakan bala, ya, merupakan cobaan dari Rabbikum, dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cobaan yang diberikan itu sangat besar, artinya tidak semua bisa menghadapinya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mulai dari ayat ini, di mana sebelumnya kita mengkaji bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan atau mengangkat Bani Israel di antara kaum-kaum yang ada di muka bumi ini. Tetapi kemarin sudah kita jelaskan bahwa kenapa Bani Israel diangkat atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Di antaranya adalah karena diutusnya di tengah-tengah mereka itu adalah para rasul dan para nabi. Kemudian dijadikan di antara mereka itu kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan. Kemudian diturunkan kepada mereka kitab-kitab, ya. Kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka adalah kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Jadi mereka diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita umat Islam bahwa Bani Israel itu diberikan keutamaan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara keutamaan yang diberikan Allah adalah yaqulu ta'ala udhkuru ya Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wahai Bani Israel, ingatlah nikmati allati 'alaikum, nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Idza najaynakum min 'ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab, yaitu ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman, siksaan Fir'aun, yasumunakum su'al 'adzab, yaitu dengan siksaan yang luar biasa. Ayat khalastukum minhum, ya, di dalam ayat ini disebutkan di dalam tafsirnya, yaitu kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun. Wa aqadatkum min aydihim,
dan dari kekejaman tangan-tangan mereka. Wa qad kanu yasumunakum ay yuwarridunakum wa yudhikunakum wa yuwallunakum su'al adzab wa dzalika anna fir'auna la'anahu Allah kana qad ru'yatan haliyah. Jadi Raja Fir'aun ini dia ingin menyiksa Bani Israel dengan siksaan yang luar biasa, dikarenakan Fir'aun ini pada satu malam dia bermimpi. Apa mimpinya? Ra'a naran kharajat min Baitil Maqdis wa dakhalat buyutul Qibti bi biladil Misr. Jadi Fir'aun ini pada suatu malam dia bermimpi melihat sinar yang sangat terang sekali muncul dari Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis, Pak? Di Palestina. Jadi muncul sinar yang terang sekali. Kharajat min Baitul Maqdis wa dakhalat buyutul Qibti bi biladil Misr. Jadi cahaya itu muncul bersinar terang, kemudian berjalan menuju ke biladil Misr, yaitu di Mesir. Dari Palestina ke Mesir. Nah, Raja Fir'aun ini adalah penguasa kerajaan di mana, Pak? Di Mesir. Illa buyuta Bani Israel. Semua rumah-rumah yang ada di Mesir itu dimasuki cahaya ini. Illa buyuta Bani Israel, kecuali rumahnya yang ditinggali oleh Bani Israel. Madlunaha anna zawali mulkahu yakunu ala yadi rajulin min Bani Israel. Dan tafsirnya, takwilnya mimpi itu pada saat dia mencari apa arti mimpi ini, Fir'aun ini menemukan takwilnya bahwa akan ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan menguasai kerajaannya. Nah, ini mimpinya. Al-Futur kama sayati fi mawdi'ihi fi suratin Toha insyaallah. Jadi penjelasan detailnya itu ada di dalam surat Toha. Di dalam kejadian ini akhirnya apa yang dilakukan oleh Fir'aun, yaitu amara Fir'auna la'natullah biqatli kulla dzakarin yuladu ba'da dzalika min Bani Israil. Dengan kejadian mimpi yang dialami oleh Fir'aun ini, akhirnya amar Fir'aun, Raja Fir'aun memerintahkan kepada seluruh anak buahnya, yaitu biqatli kulla dzakarin yuladu ba'da dzalika min Bani Israil, membunuh anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israil. Wa an tatrukal banat, dan meninggalkan anak perempuan. Jadi yang dibunuh hanya anak laki-laki saja. Wa amara bisti'ani Bani Israil fi masyakil a'mali wa ardalaha wa hauna fasara al-'adab bi tabhil abna. Nah, dari sinilah mulai terjadi pembunuhan terhadap bayi laki-laki. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Bani Israel menghadapi kekejaman dari seorang penguasa pada saat itu, yang penguasa ini khawatir akan kekuasaannya. Suatu hari kekuasaannya ini akan direbut
dari kalangan Bani Israel, sehingga karena panik Pak ya, karena panik ya, nanti kekuasaannya ini akan beralih ya, akan muncul seorang penguasa selain Raja Fir'aun ini, sehingga apa yang dilakukan ini untuk menghindari kejadian-kejadian itu. Karena saking paniknya, akhirnya dia memutuskan untuk membunuh semua anak laki-laki supaya tidak ada yang menggantikan kerajaan ini kecuali dia. Kemudian dari apa yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel, yasumunakum su'al adzab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ini wasayati tafsir dari fi awal suratul Qasas. Akan datang keterangannya tafsir di dalam surat Al-Qasas insyaallah taala. Wa bi'tiqa wal mu'awwana wa ta'yid. Wa mana yasumunakum, dan di dalam ayat ini yang dimaksud yasumunakum ya, yuwallunakum, qala Abu Ubaidah kama yuqalu wa qila ma'nahu yadimuna adabakum, yaitu terus-menerus menyiksa Bani Israel dari hari demi hari, waktu demi waktu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu Fir'aun ini melakukan penyiksaan demi penyiksaan kepada Bani Israel, karena khawatir kekuasaannya itu boleh, karena khawatir kekuasaannya akan direbut oleh Bani Israel. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau seorang raja, seorang penguasa panik kekuasaannya ini boleh ya, kekuasaannya mau direbut oleh seseorang, maka dia akan melakukan cara-cara untuk mempertahankan kekuasaannya itu. Karena punya kekuasaan, apa saja yang dia mampu dilakukan ya. Tangkap, ditangkap, penjara, bunuh, asingkan. Gampang karena memiliki kekuasaan ya. Maka bahaya jika seorang penguasa itu tidak memiliki pemahaman agama yang baik. Karena apa? Karena dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama, menjadikan kekuasaan ini sebagai alat untuk apa? Untuk berkuasa dan menguatkan kekuasaannya itu. Tapi kalau punya agama, maka kekuasaan itu dipergunakan untuk mendakwakan Islam, untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya sumunakum di sini Bani Israel itu selalu setiap hari mendapat tekanan. Nah, ini panjang ceritanya Pak ya. Jadi ini kita memulai cerita Bani Israel. Kenapa Bani Israel itu disuruh oleh Allah, bersyukurlah kamu itu, tetapi ternyata akhir-akhirnya mengingkari, akhirnya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal umat yang diberikan kelebihan, keutamaan di atas muka bumi. Nah, yang pertama kejadiannya seperti ini ya. Paniknya Fir'aun ini kepada Bani Israel, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim wa fil ladzi fa'alna bikum min in ja'ana abaikum mimma kuntum fihi min 'adzabi 'ala fir'aun bala'un lakum min rabbikum 'adzim ay ni'matan 'aziman 'alaikum fi dzalik. Wa qala Ali Abi Talha an Abi Abbas qala ta'ala bala'un min rabbikum 'adzim qala ni'matan bala'un min rabbikum 'adzim qala
ahli tafsir ini memang memberikan pencerahan kepada kita. Di sini kita mendapatkan ayat wa fi dzalikum bala'un min rabbikum adzim. Ketika Bani Israel ini ditangkap, ya, anak laki-lakinya dibunuh, kemudian banyak penyiksaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa dengan kejadian-kejadian itu adalah ujian yang berat bagi kalian. Tetapi para mufassir, ahli tafsir di dalam tafsir ini menyebutkan nikmatun, itu adalah nikmat. Bisa kita sinkronkan, Pak. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bala ujian. Tetapi para ahli tafsir, bala di situ dikatakan oleh ahli tafsir nikmatun. Nikmatun min rabbikum adzim, yaitu itu adalah nikmat dari Tuhanmu yang sangat besar. Wa aslul bala al-ikhtibar wa qad yakunu lil khair wasyarr. Maka para ulama menjelaskan bahwa sesungguhnya bala itu ujian yang datang kepada kita, yaitu al-ikhtibar wa qad yakunu lil khair wasyarr, yaitu bisa membuat kita ini, ya, menjadi lebih baik, atau sebaliknya ujian yang datang di dalam hidup kita ini itu bisa menjadikan kita lebih buruk, lebih jelek dari sebelumnya. Makanya di dalam tafsir bala min rabbikum adzim ini para mufassir menyebutnya nikmat. Karena kalau ada ujian datang di dalam hidup kita, itu bisa jadi membuat kita lebih baik. Pada saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya anak kita sakit, istri kita sakit, kemudian keadaan ekonomi kita terpuruk. Kira-kira ini ujian ini, ya, kata para ulama, itu nikmat tuh. Atau bagi kita ini adalah sebuah adab, bala atau nikmat, adab atau nikmat, Pak. Kalau kita menghadapi ujian, misalnya ekonomi sulit, ya, pekerjaan sepi, ya, sudah begitu tagihan banyak, anak sakit, cari kerja nggak dapat, kemudian disusul istri sakit, mertua sakit, membutuhkan banyak biaya untuk pengobatan mereka. Di sini kita merasa ini ada, ya, bagi kita atau nikmat. Kira-kira apa, Pak? Umumnya ada. Umumnya ada, ya. Para mufassir di sini mengatakan nikmat, itu adalah nikmat. Kenapa? Karena ujian yang datang itu akan menyebabkan kita bisa lebih baik lagi kalau kita menyadari bahwa itu sebetulnya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak punya iman, itu bagi kita adab. Kenapa? Karena kita tidak percaya Allah, ya? Karena kita tidak percaya Allah. Apalagi kita tidak pernah zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, atau tidak pernah berzikir dengan kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita tidak punya iman, bisa jadi itu ada. Tapi para mufassir, ya, saya tadi juga merenung, Pak. Di sini di Al-Quran ini dikatakan bala. Bala itu kan ujian, ya. Tetapi para ulama menafsirkan dzalika nikmatun, itu adalah nikmat. Masya Allah, ya. Nah, ternyata dijelaskan oleh para ulama bahwa aslul bala al-ikhtibar, bala itu adalah ujian, ya. Ujian kita bisa jadi lebih baik
menjadi lebih buruk. Ya. Maka disinilah Pak letak keimanan kita, kadar keimanan kita sejauh mana. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nah, di dalam ya sebuah ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian kita uji, kami menguji kalian itu dengan kejelekan dan keburukan. Ya. Jadi bisa jadi ujian yang datang kepada kita di dalam hidup ini menjadi kita lebih baik atau lebih jelek lagi. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami menguji mereka dengan kebaikan dan kejelekan agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hikmahnya ya. Hikmah yang bisa kita ambil bahwa ujian yang datang itu belum tentu akan menjadikan kita lebih jelek, lebih buruk keadaannya. Tetapi bisa jadi ujian yang datang itu adalah untuk memperbaiki diri kita, di mana banyak dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan, sehingga apa? Kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sakit, atau dengan anak yang sakit, istri yang sakit, atau dengan ujian-ujian yang lain, urusan-urusan yang tidak kunjung berhenti, yang itu intinya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kita menyelesaikan masalah hidup ini, kita itu mengandalkan kemampuan kita. Bahkan naudzubillah min dzalik, kita mengandalkan kepandaian orang. Ya, ada Gus, ada kiai, ya, kepandaian orang-orang yang dia kita percaya memiliki kepintaran, ya. Makanya ada orang pintar. Padahal kita dipuji oleh Allah itu agar kita yarji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi dzalikum bala isyaratun ila ma kanu fihi min al-'adzabil muhin min dzabhil abna. Maka di dalam ayat ini ya, kita sudah dijelaskan bagaimana antara bala dan nikmat ya. Kemudian di dalam ayat ini yang dimaksud adalah wakilal murad biqaulihi wa fi dzalikum bala isyaratun ila ma kana fihi minal adab. Yang dimaksud ujian yang sangat besar bagi kalian yang pada saat itu Bani Israel, yaitu minal adabil muhin min dzabhil abna, yaitu diuji dengan ujian yang berat, yaitu apa? Dzabhil badan dan abna, ya, disembelihnya anak laki-laki di antara mereka, ya, lahir lanang langsung dibelek, ya. Pokoknya kalau apa namanya disensus mana ada anak laki-laki apa, ada orang hamil, kemudian dijaga lahir laki-laki langsung dibunuh. Nah, ini berat sekali Pak. Kira-kira kalau hari ini ada surat keputusan untuk menyembelih anak laki-laki, bagaimana Pak? Melawan. Kenapa? Melawan. Kalau nggak punya kekuatan, ya tetap saja Pak. Kondisinya berat Pak, ya. Makanya di sini itu bala, ya, berat sekali, berat. Ya. Kemudian di dalam ayat berikutnya, wa ifarradna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna 'ala fir'auna wa antum tanzurun. Ujiannya yang pertama itu tadi, ya, kondisinya menghadapi penguasa yang otoriter, yang keras, ya. Sampai apa? Karena ketakutan diperintahkan semua, ya, yang memiliki anak laki-laki untuk dibunuh. Yang kedua, wa ifarradna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna 'ala
fir'auna wa antum tanzurun. Di mana Bani Israel ini disuruh mengingat Allah Subhanahu wa taala, Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel adalah pada saat Allah Subhanahu wa taala membelah lautan, melalui siapa? Nabi Musa alaihissalam. Wa anjaynakum, pada saat dibelah lautan itu kami selamatkan kalian. Wa aghraqna ala fir'auna, dan Fir'aun bersama bala tentaranya itu kami tenggelamkan. Wa antum tanzurun, dan kalian pada saat itu apa? Menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengingat-ingat bagaimana Allah memberikan nikmat kepada mereka. Wah, ini luar biasa nih Pak. Ini sudah apa namanya? Menyangkut masalah akidah, masalah keyakinan. Bagaimana tidak? Ini ada satu peristiwa, yaitu laut yang bisa dibelah. Kira-kira hari ini pernah nggak dengar lautan terbelah? Laut terbelah, di dalam tafsir ini digambarkan ketika terbelah lautan itu, ini seperti bukit, samping kiri kanan ini seperti bukit. Sehingga Nabi Musa dan pengikutnya itu melewati lautan itu dengan berjalan biasa. Karena apa? Seakan-akan kiri kanan ini bukit. Subhanallah. Di dalam tafsir ini diceritakan, wa in faraqna bikum al-bahra lamma kharaja Musa bi Bani Israil balagha dhalika Fir'aun, yaitu ketika Musa alaihissalam keluar dengan Bani Israel, kemudian apa? Hampir saja terkejar oleh Fir'aun. Faqala la tattabi'uhum hatta tasiqud dika. Sudah, katanya Fir'aun begini, hai tentaraku, jangan kejar lagi Musa, Karena apa? Fir'aun itu tahu Musa dan para tentara dan pasukannya dan pengikutnya itu menuju ke laut. Sudah, jangan dikejar. Nanti kita akan mengejar Musa hatta tasikut sampai kita kejar besok saja sampai ayam berkokok paginya, gitu maksudnya. Qala fa wallahi ma sahha lailata idin hatta asbahu. Dan apa yang terjadi? Demi Allah, ternyata ayam-ayam yang biasa berkokok itu tidak berkokok pada pagi itu. Jadi kebablasan. Kenapa? Biasanya ayam itu ini tidak ada yang berkokok sama sekali. Jadi dikiranya masih malam. Fada'a bisyatin fadabaha. Loh, kok nggak ada ayam yang berkokok ini? Akhirnya sampai pagi sudah menjelang siang, sama Fir'aun sembelih domba. Dia minta untuk menyembelih domba. Domba qala la ufarrihu min kabdiha hatta yajtami'u ila 600,000 min al-qibti falam yufarriq min kabdiha hatta istama'a ila 600,000 min al-qibti falamma ata Musa al-bahra qala lahu rajulun min ashabihi yuqalu lahu yuwashshi
Yusha ibnu Nun, aina amara rabbi. Jadi Fir'aun ini mengejar Musa dengan bala tentara situmi'atu alfin, 600.000 pasukan Mesir. Ya. Dikejar dengan berapa? Situmi'ah, ya. Situmi'atu alfin, 600 ya, bukan 6.000 ya. 600 situmi'atu alfin, 600.000 pasukan. Ya. Dikejar, kemudian sampai Yusha bin Nun ini di dalam apa namanya riwayat lain, dia ini juga nabi tapi bukan rasul. Tetapi Yusha bin Nun ini pengikutnya nabi, pengikut setia Nabi Musa alaihissalam. Jadi setiap nabi itu ada pengikutnya, Pak. Ya. Nah, termasuk pengikut setia Nabi Musa alaihissalam ini adalah Yusha bin Nun. Kemudian setelah di depan laut, aina amru rabbik, mana perintah Allah? Apa yang diperintahkan oleh Allah? Gimana ini? Itu sedang laut, ya. Ini di depan kita di laut, kita dikejar oleh 600.000 pasukan. Ya. Kemudian qala amamaka, Nabi Musa berkata amamaka, depanmu. Akhirnya apa? Yusha bin Nun ini menunggangi kendaraannya sampai ke tengah-tengah. Di tengah-tengah disambar ombak, goleh, Pak. Ya. Disambar ombak dari kiri, goleh lagi. Akhirnya kembali lagi. Kemudian yashiru ilal bahar. Ya. Kemudian Nabi Musa menunjuk ke bahar. Fa'akhama Yusha farsahu fil bahri hatta balaghal ghamar. Fadhahaba bihil ghamar thumma raja'a faqala aina amru rabbik ya Musa. Balik lagi, Pak. Ya, karena diombang-ambingkan apa? Ombak. Aina amru rabbika ya Musa. Mana ya Musa? Itu gimana ini ya? Kalau kita mungkin juga panik, Pak. Mana? Fa wallahi ma kadzabtu wala kudzibtu. Sungguh aku ini tidak berdusta dan engkau tidak, dan aku tidak membohongimu. Fa'ala dzalika thalathu marrat. Yusha bin Nun ini melakukan itu 3 kali. Ke laut, ke tengah, akhirnya apa? Ya, terombang-ambing, boleh lagi, balik lagi. Begitu sampai 3 kali. Summa Allahu ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Ya, setelah 3 kali, Pak, setelah 3 kali kok kayak enggak mungkin, ini enggak mungkin. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal bahr. Lemparkan, ya, idrib, pukulkan tongkatmu ke laut. Idrib bi'asakal bahr fadarabahu famfalaqa fakana kullu firqin katawdil azim yaqulu mithlul jabal. Ketika Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke laut, maka famfalaqa, ya, bisa begini, Pak. Kemudian seperti apa? Jabal. Jadi jalanan yang dilewati ini, ya, pisahan antara dua air ini, ya, itu seperti jabal, seperti gunung, sehingga dilewati seperti bukit-bukit begitu. Masya Allah. Ini setelah melalui atau melakukan 3 kali perjalanan, ya, Yusha bin Nun ini. Artinya apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang manakala kita melakukan apa? Usaha. Ya, bukan nunggu, bukan terus, ya, di rumah tidur terus pengen pertolongan Allah datang. Ya. Pengennya itu pertolongan Allah langsung datang. Umat bisa menang. Ya. Terus kita bisa masuk surga. Kita dapat rezeki melimpah. Bukan begitu. Tapi melalui apa? Usaha dan rasa takut, Pak, ya. Ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Dikejar
sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Musa untuk melemparkan tongkat, ya, sehingga terbelahlah lautan itu. Tsumma auhallahu ila Musa yaqulu misal jabal tsumma sara Musa wa man ma'ahu wa taba'ahum fir'aun fi tariqihim, ya. Jadi Nabi Musa bersama pengikutnya itu jalan melewati itu. Wa man ma'ahu wa taba'ahum fir'aun fi tariqihim, ya. Kemudian akhirnya Fir'aun bersama pasukannya tadi itu pun ikut melewati jalan itu. Kita ini sudah sering dengar cerita ini, Pak, tapi ini seru kayaknya, ya. Karena memang kita langsung diberi kita belajar dari para ulama. Jadi gambarannya berbeda. Kemudian Fir'aun berjalan di jalan yang dilalui oleh Musa dan pengikutnya, hatta idza tatamaw fihi atbaqallahu alaihi, sampai, ya, sudah sampai di tengah-tengah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan, ya, ketika Musa dan Bani Israil selamat, wa anjaynahu, diselamatkan oleh Allah, kemudian disusul Fir'aun di tengah-tengah, ditenggelamkan. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun. Wa antum tanzurun, dan Bani Israil itu melihat jelas bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan para tentaranya. Artinya apa? Bani Israil selamat. Nah, ini yang kedua. Jadi kita berbicara nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israil. Wa kadzalika qala ghairu wahid min as-salaf kama sayati bayanuhu fi mawdhihi. Kemudian hadatsana Abdul Warith hadatsana Ayyub an Abdullah bin Sa'id bin Jabir an Abihi an Ibnu Abbas qala. Jadi hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Imam Ahmad, kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Qala qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Pada suatu hari Rasulullah datang, ya, datang di kota Madinah itu. Fara'al Yahud yasumuna yaum Asyura. Orang-orang Yahudi itu pada saat Rasulullah datang, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi puasa Asyura, puasa Yaum Asyura, hari Asyura, ya, 10 Asyura. Faqala ma hadzal yaum alladzi tasumuna. Rasulullah bertanya, apa yang hari ini kalian kerjakan, ya, puasa apa kalian? Qalu, kemudian mereka berkata, hadza yaumun shalih, hadza yaumun najiyullahu azza wa jalla fihi bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa alaihi salam. Ini adalah hari yang sangat-sangat baik, kata orang-orang Yahudi kepada Rasulullah. Hadza yaumun najiyullahu azza wa jalla fihi bani Israil. Hari ini Allah selamatkan Bani Israil dari musuh-musuh mereka. Fasamahu Musa alaihissalam, dan hari ini Nabi Musa alaihissalam berpuasa. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku yang lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Sehingga apa? Fasamahu Rasulullah wa amara bi shaumihi. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan Rasulullah berpuasa pada Yaumul Asyura, dan kemudian Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa. Nah, inilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita agar kita melaksanakan puasa Yaumul Asyura. Nah, riwayatnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, kemudian falaqallahu al-bahra li bani Israil yaum Asyura. Pada hari Asyura itu, selain dibebaskan, hari itu Allah Subhanahu wa taala membelah lautan untuk Bani Israel.
Nah, disinilah ya, kenapa Rasulullah menyuruh kita untuk berpuasa Asyura. Ini riwayatnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ya, kita berbicara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Bani Israel. Wa in wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Kemudian pada ayat 51 disebutkan, dan ingatlah kami menjanjikan kepada Musa 40 hari 40 malam, kemudian Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Nah, di sini dijelaskan oleh para mufassir bagaimana ketika Bani Israel itu ditinggal oleh Nabi Musa setelah dibebaskan dari Fir'aun, kemudian Nabi Musa alaihissalam pergi limiqati rabbih inda inqidai amadil muwa'ada, yaitu pergi ya, kalau di haji dan umrah itu ngambil miqat ya, untuk beribadah. Jadi kalau mau umroh itu harus mengambil miqat ya. Kalau sudah ambil miqat itu tidak boleh berkata kotor, tidak boleh pakai wangi-wangian ya. Nah, begitu pula Nabi Musa ini setelah dibebaskan ya, Bani Israel itu dari kejaran Fir'aun ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dapat perintah ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bani Israel ini ditinggalkan Nabi Musa selama 40 hari 40 malam. Wa hiya al-madhkura fil A'raf. Nah, ini dijelaskan panjang lebar di dalam surat Al-A'raf. Inna hadzal qa'da bi kamalihi wa 'ashra min Dzulhijjah wa kana dzalika ba'da khalasi min Fir'aun wa injahi min al-bahri wa qala ta'ala wa id atayna Musa al-kitaba ya'ni at-Taurat ya. Jadi ditinggal Nabi Musa 40 hari 40 malam itu untuk mengambil kitab Taurat ya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bani Israel ini ternyata ketika sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, apa yang dilakukan? Ittahattul ijla min ba'dihi. Jadi ditinggalkan Nabi Musa itu ternyata Bani Israel ini buat apa Pak? Buat patung. Patung apa? Sapi. Dari apa? Terbuat dari emas. Kemudian disembah. Nah, inilah kejahatan yang dilakukan. Padahal kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sangat banyak ya. Tapi ternyata dikhianati. Apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam itu dikhianati oleh Bani Israel. Wa huwa ma yufarriqu bainal haqqi wal batil wal haqqi wad dhalal. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat itu untuk memisahkan antara hak dan batil. Jadi mendakwakan agama ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel ya. Jadi Yahudi ini berasal dari nama anak Nabi Yakub yang paling tua. Bani Israel itu adalah bahasa Ibrani yang artinya hamba Allah yang taat. Itu julukan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Berarti keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak ya. Kemudian Yakub, kemudian sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim yang mereka ini membawa agama Islam. Jadi nggak ada kalau kita sekarang mendapatkan orang
memberikan materi toleransi agama, semua agama sama, ya, kemudian mengajarkan kebebasan. Ini nggak ada, Pak. Ada, Pak. Oh, sekarang ada, ya. Tetapi di dalam Islam nggak ada. Islam itu, ya, ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak ada namanya agama Yahudi, itu nggak ada, ya. Agama Nasrani itu nggak ada. Nasrani itu berasal dari kata-kata Nasoro, yaitu pengikut Nabi Isa alaihissalam yang saling memberikan apa? Nasoro, pertolongan. Tetapi Nabi Musa menerima Taurat, itu isinya apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa menerima Injil, itu isinya apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana mereka di dalam Taurat itu disuruh, diperintah untuk mengikuti ajaran Nabi setelahnya. Hingga mereka diperintahkan di dalam kitab Injil, Taurat, Zabur itu disuruh untuk mengikuti Nabi yang terakhir, yaitu yang bernama Ahmad, Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita kembali kepada pembahasan, ya. Jadi ketika ditinggal Nabi Musa itu, mereka justru menyembah patung. Summa tawallaitum min ba'di dzalika fa'ala fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Salah ya. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian 52, kemudian kami memaafkan kalian setelah itu agar kalian bersyukur. Wa in atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab, ya, sebagai furqan agar kalian memperoleh petunjuk. Kemudian terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir, wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini ada satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini tidak akan ada, ya, perintah itu kepada umat Islam, yaitu apa? Ketika wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum, kalian telah melakukan kezaliman terhadap diri kalian sendiri berupa apa? Bittikhadikum al-ijla, kalian telah menyembah patung. Fatubu ila barikum, maka hendaknya kalian bertaubat. Apa bentuk taubatnya? Faqtulu anfusakum, yaitu hendaknya kalian apa? Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Nah, di sini para mufassir banyak menjelaskan bagaimana caranya. Pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan awan, ya, yang sangat gelap. Kemudian di antara mereka tidak saling melihat, ya. Kemudian mengambil pisau masing-masing, ya, istri, anak, bapak, ya, semuanya dari keluarga ini masing-masing dan saling membunuh. Dan di situ Nabi Musa alaihissalam itu sedih, ya, sedih. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, sudah ya Allah, mereka sudah melakukan itu ya Allah, ya. Wahai Musa, jangan sedih. Kenapa? Karena yang terbunuh itu syahid, ya, dan yang belum terbunuh maka dosa-dosanya telah kuampuni. Jadi ini salah satu syariat, Pak, ya, yang ada pada zaman Nabi Musa, yaitu salah satu bentuk pertobatan. Nah, kalau hari ini bentuk tobatnya kita, bentuk tobatnya umat Islam itu misalnya saling membunuh, ya mungkin kita tidak akan tega.
dan tidak akan bisa melakukan seperti itu. Tetapi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, bentuk pertobatannya adalah faqtulu anfusakum. Bagaimana ini? Hari ini pun kita syariat Islam yang mencuri, yang korupsi, yang paling pemberontakan belum bisa kita lakukan. Yang berzina, dirajam, belum bisa dilakukan. Nah, sementara orang Bani Israel ini pertobatannya dengan saling membunuh. Dzalikum khairun lakum inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam menghadapi satu kaum yang sangat rewel, sangat bulat. Sama seperti hari ini mungkin ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat jelas di dalam Al-Quran memerintahkan untuk melaksanakan syariatnya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, tetapi masih bulat. Tidak ada bedanya dengan Bani Israel. Sudah seperti itu ya, sampai tinggal Nabi Musa mengambil 70 orang dari Bani Israel ya. Kemudian apa kata mereka? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Padahal sudah dibebaskan atau selamatkan dari lautan ya. Kemudian diampuni dosa-dosanya, masih nantang Musa ya. Wahai Musa, aku tidak beriman kepadamu hatta narallaha jahra, sampai aku melihat Tuhan. Coba, dia tidak mau beriman kepada Musa sampai melihat Allah. Hatta narallaha jahra fa'akhadhatkum as-sa'iqah wa antum tanzurun. Ya, 70 orang itu langsung disambar bedek. Langsung disambar bedek. Wus, langsung mati 70 orang ini. Tetapi dalam 3 hari dihidupkan oleh Allah lagi. Dihidupkan oleh Allah. Tapi begitu udah ngapok dia, sudah disambar bedek. Apa yang dikatakan? Ya, ini summa ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun ya, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jangka waktu 3 hari, dihidupkan lagi. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Di dalam tafsir disebutkan sudah bangun, terus apa Pak? Ya Musa, masa kamu bawa kita di tengah-tengah padang pasir ini, nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya minta kok sama Allah, ya turunkan makanan dari langit, makanan dan minuman dari langit. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Masya Allah, langsung Pak, dilindungi dengan awan-awan yang dingin ya, yang ghamam itu di dalam tafsir disebutkan itu pun diturunkan oleh Allah pada saat perang Badar. Jadi perang Badar itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dilindungi oleh ghamam ini, oleh awan ini. Itu yang diturunkan kepada Bani Israel itu. Kemudian apa? Diturunkan manna wassalwa dari langit Pak, kayak salju gitu. Ya, manna itu ada banyak tafsirannya ya. Ada yang itu semacam makanan yang manisan gitu ya, manisan. Kemudian salwa itu burung ya, sebesar burung dara ya, yang ditangkap tersembelih, ditangkap itu langsung dari langit Pak, langsung dari langit. Masya Allah ya. Sudah diturunkan begitu, Pak, apa namanya? Wa idhul nadkhulu hadhil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulu baba sujada wa qulu hitatan nafir lakum fatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabadala alladziina dzalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum fa anzalna 'ala alladziina dzalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Wa idh istasqa Musa bi asaqal hajar. Ini penutupan ya. 2 ayat penutupan. Jadi Bani Israel sudah dikasih manna wassalwa,
Saya takut ini Pak, di mobilnya Musa keserempeten ini loh. Mana masalah itu makanan nopo ini padahal dari langit langsung Pak, di mobilnya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Idrib bi asokal hajar, pukulkan tongkatmu di batu itu. Fan fajarat min huthnata asrata ain. Kemudian apa? Muncak 12 mata air. Subhanallah ya. Langsung ya royoan minum. Ya wis endi mobil dikai mobil. Masya Allah, ini Bani Israil ini disuruh bersyukur sama Allah tapi tidak bersyukur. Sudah dikasih minum Pak. Ya, coba Pak, saya kesal harus pikir. Ya. Wa in kuntum ya Musa lan nasbiru ala ta'am wahid. Ya Musa, aku gak iso mangan salwa, mangan mana, terus mau ngene tok. Gak sabar biasanya mangan sego, mangan telur, mangan pohong, ngombe es campur, mangan sate, mangan soto. Kok mangan ini tok, ini mangan opo ini? Ibadah Israel Pak. Akhirnya apa? Gak sabar. Kami ini gak mampu makan jenis makanan ini tuh kita mampu. Padahal makanan dari surga loh Pak Ibu Pak. Subhanallah ya Bani Israil kurang ajar loh Pak ya. Fatulah darabah. Mbok yang nang Tuhanmu ya Musa, yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ya Allah Bani Israil ya. Mbok yang doakan supaya apa? Tuhan menurunkan makanan-makanan yang biasa kita makan ya. Bawang putih, bawang merah, terus besok kayak sego goreng ya, mosok gitu ya, manis terus ya. Artinya apa Pak? Allah memberikan makanan terbaik dari surga, yaitu berupa ya, kalau mana itu ditafsirkan, ada yang menafsirkan madu, jenis madu, kemudian daging ini daging burung dari surga Pak ya. Jadi makanan ini kan sebetulnya menguatkan badan, menyehatkan, tapi ini enggak. Ini karena biasa vegetarian ya. Timun, dalil timun Pak ya, biar di sekitar kita ini tumbuh timun, bawang merah, bawang putih ya, kacang-kacangan ya, si iso kayaknya hampir sate. Jadi mereka itu justru minta. Kemudian Nabi Musa alaihissalam qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Bani Israil ya. Oh, apakah kamu itu ingin mengganti makanan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu? Ini loh makanan terbaik, tapi kok Allah menjauh sih? Ya sih biasa itu kopi ya, biasa soto, rawon ya. Padahal ini makanan surga. Dia minta seperti itu. Kok iso jalur sing koyo biasa. Padahal apa kata Musa? Huwa khair. Makanan yang diberikan oleh Allah itu adalah makanan yang terbaik. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Pergilah kalian. Pergilah ke kota-kota itu yang ada ya. Yang ada apa yang kalian cari. Coba. Sudah enggak usah minta lagi sama Allah. Karena apa? Karena bakso dia, bawang putih, bawang merah, timun, kacang itu sudah ada. Tanpa kamu minta itu sudah ada. Terus pergi sana, ya. Nang pabean, nang pasar asem, terus coba dulu, pasti dulu, ya. Nah, terus pabe. Itu tanpa kamu minta itu ada. Itu misron mbak ini laku masalah itu, ya. Terus berapa? Boleh kok, tertekan orang itu ya. Nah kok justru minta dikasih Allah yang lebih baik minta yang begitu. Waktu tiba kali mudhir awal maskana wabau biwadobim minallah. Akhirnya
lika-liku cerewetnya kayak begitu, ngokok ya, bandel bulat. Akhirnya apa? Allah menghinakan mereka, mereka menjadi miskin, terhina bi ghadabin minallah, dan Allah marah kepada mereka. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyya bighairi haqq, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah murka kepada mereka karena mereka menyelisihi perintah nabinya, kemudian membunuh para nabi, dan mereka tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh nabi-nabi. Nah, inilah akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya bahwa Bani Israel itu Allah jadikan muka mereka menjadi muka terang dan babi. Ya, insya Allah pada ayat berikutnya itu para mufassir berselisih pendapat. Apakah memang betul dijadikan oleh Allah wajahnya menjadi kera dan babi? Nah, ini nanti kita akan sambung pada berikutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan di dalam kita mengambil pelajaran dari Bani Israel ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita menyimpulkan dari kejadian yang dialami oleh Bani Israel ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedikit pun membantah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena pada zaman Rasulullah para sahabat itu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Tidak membantah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada zaman Bani Israel sami'na wa asayna, kami mendengar tapi mereka bermaksiat kepada Allah ya. Makanya nanti ya di dalam pertemuan berikutnya itu lu'ina alladziina kafaru min Bani Israel akan saya jelaskan bagaimana Allah melaknat Bani Israel ya. Apa sebabnya dilaknat oleh Bani Israel oleh Allah ya. Nah, kemudian ketaatan para sahabat kepada Rasulullah SAW ini luar biasa. Tidak pernah Pak minta-minta seperti Bani Israel ini ya. Kecuali pada beberapa tempat saja ketika perang Khandaq, gak ada makanan sama sekali. Para sahabat gak minta sama Rasulullah, tapi para sahabat apa? Ya Allah, lapar karena gak ada makanan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk mengumpulkan semua makanan, kemudian makanan itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, cukupkanlah makanan ini untuk tentara. Ya. Akhirnya apa? Semua tentara kebagian makanan itu, Pak. Ya. Padahal makanannya sedikit, ya, tidak cukup untuk semua tentara yang ada. Makanannya cuma sedikit sekali, ya. Tapi cukup untuk tentara. Ya. Kemudian kehausan. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW berdoa, akhirnya apa? Turun hujan. Dan hujan itu Masya Allah ya, banyak ya yang menjelaskan di dalam tafsir ya, di dalam mukjizat itu. Insya Allah nanti akan kita jelaskan ya, beberapa mukjizat dan kemudian bagaimana Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan kisah-kisah ini yang ada di dalam Al-Quran yang diterangkan oleh Rasulullah SAW menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperdalam ilmu agama kita, hingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup majelis ini dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.